Udahlah, kamu jangan bercanda. Tadi, laki-laki tadi yang kata kamu itu anaknya itu juga udah bilang kayak gitu sama saya. Orang tadi saya benar-benar jelas banget inget, kita di dalam mobil itu 7 orang, termasuk pasien tadi. Mas, tapi sebentar mas, sosok yang mas sebutin tadi, si bapak-bapak itu, kok sama mas, sama orang yang tadi meninggal itu mas, si bapak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Riza Maulana, di channel Tapak Misteri. Halo dulur penikmat kisah mistis dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah kisah. Ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh seseorang kepada saya, dan beliau adalah Mas Dito. Kisah yang dikirimkan oleh Mas Dito ini merupakan kisah mistisnya selama ia menjadi seorang sopir ambulan di salah satu rumah sakit besar yang ada di daerah Jakarta. Nah, Mas Dito ini usianya masih tergolong muda, tapi dia sudah memiliki seorang istri. Selayaknya seorang sopir ambulan, Mas Dito ini kerap sekali mengalami kejadian-kejadian janggal yang sulit untuk dinalar oleh logika. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Tahun 2020, tepat pada pukul 1:30 malam, saat Mas Dito ini sedang beristirahat, ia mendapatkan panggilan dari nomor tidak terkenal yang ada di handphonenya. Setelah diangkat, ternyata di ujung telepon tersebut adalah sosok wanita yang meminta kepada Mas Dito untuk menjemput salah satu keluarganya, lebih tepatnya ayahnya, untuk dibawa ke rumah sakit. Lantaran saat itu, sang ayah ini sedang sakit dan berada di rumah. Nah, tapi anehnya, kenapa sosok wanita tersebut langsung menghubungi ponsel pribadi milik Mas Dito? Sedangkan seharusnya sosok wanita itu terlebih dahulu menghubungi bagian rumah sakit. Nah, setelahnya rumah sakit baru mengkonfirmasi kepada Mas Dito. Tapi ini tidak. Saat itu Mas Dito juga berkata kalau dia harus konfirmasi dulu ke pihak rumah sakit karena tak ingin kejadian-kejadian sebelumnya seperti dia dijebak dan dia dibohongi itu terulang lagi, kayak di prank gitu dulu. Nah, setelah telepon itu berhenti mati, barulah Mas Dito ini beranjak ke bagian semacam administrasi di rumah sakit. Dia mengkonfirmasi tentang panggilan telepon yang baru saja menyambung ke nomornya. Setelah dikonfirmasi ternyata benar, tidak ada wanita atau siapapun yang nelpon atau mengkonfirmasi ke pihak rumah sakit adanya pasien yang ingin dijemput. Di situ Mas Dito ini ngerasa bimbang antara dia ini harus benar-benar mendatangi tempat tersebut atau tidak. Di saat Mas Dito ini lagi bingung, ada seorang bapak-bapak yang dimana bapak-bapak ini adalah senior dari Mas Dito. Sang bapak-bapak menyarankan untuk Dito, ya dia coba aja cek ke lokasi tersebut. Barangkali saat itu memang keadaannya benar-benar urgent. Jadi Mas Dito langsung dong bergegas. Dia prepare, siap-siap, manasin mobil dan berangkat. Nggak lupa juga nih, Mas Dito juga ngajak salah seorang perawat. Perawat ini pria bernama Sigit. Masih muda, usianya di bawah Mas Dito. Berangkatlah mereka dan sampai di tempat di mana lokasi tersebut dikirimkan oleh si wanita tadi, si wanita penelpon tadi. Setelah sampai di sana, benar saja dulu, Mas Dito langsung disambut oleh keluarga dari pasien dan meminta untuk segera memasukkan pasien ke dalam mobil ambulan. Setelahnya diantarkan ke rumah sakit. Saat itu tak pikir panjang lebar karena ngeliat kondisi pasien yang udah benar-benar parah, kritis dulur. Langsunglah di situ dibawa masuk ke dalam mobil ambulan tersebut. Setelahnya masuk mereka semua termasuk keluarga dari si pasien tadi. Berjalanlah di situ. Sesekali Mas Dito ini nengok ke belakang lewat semacam spion yang ada di depannya itu. Dia nengok.
Di situ dia ngelihat ada bapak-bapak duduk di bagian paling belakang, di pojok. Ada bapak-bapak di situ. Nah, ketika dia nengok lagi, bapak-bapak itu masih ada dengan kondisi tersenyum lebar sambil natap ke arah jalan. Di sebelah bapak-bapak tadi yang dilihat oleh Mas Dito tadi, itu ada seorang ibu-ibu dan satu anak laki-laki. Ibu-ibunya ini terus menangisi sosok pasien yang terkapar kritis di depannya itu. Nah, sedangkan anak laki-lakinya terus-menerus menenangkan sang ibu supaya tidak menangis. Drama kehidupan seperti ini sudah sering sekali dilihat dan dialami oleh Mas Dito secara langsung selama dia menjadi seorang sopir atau driver mobil ambulan. Ya, mau gimana? Hati nuraninya tetap akan tergoyahkan. Dia selalu bergetar hatinya ketika melihat kejadian-kejadian tersebut. Tentu saja, Mas Dito ini selalu ikut sedih ketika mengalami hal-hal seperti itu. Sementara Sigit atau perawat yang diajak oleh Mas Dito menjemput pasien di rumahnya itu terus terdengar sedang mengecek kondisi pasien yang sudah terbaring lemas di dalam mobil tersebut. Saat itu dulur, jalanan di Jakarta udah sangat sepi sekali. Ya, mau gimana? Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan dari situlah Mas Dito ini melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Suara sirine terus memekak di telinga orang-orang yang mendengarnya. Di samping Mas Dito duduk, itu terdapat seorang wanita. Wanita ini cantik banget. Rambutnya terurai panjangnya sebahu. Mungkin usianya sekitar 20 tahunan. Dan dari situ Mas Dito juga berpikir kalau sosok wanita tersebutlah yang nelpon Mas Dito. Dan sosok itu adalah keluarga atau adik dari laki-laki yang tadi menenangkan ibunya. Kemudian berjalanlah mereka hingga pada akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit yang dituju. Sampai di sana, ruangan yang paling utama masih dituju adalah ruang UGD. Ia langsung melajukan kendaraannya, tepat berhenti di depan ruang UGD. Ketika melihat ada mobil ambulan yang berhenti di sana, perawat langsung berdatangan. Mereka membawa semacam kayak kasur yang didorong itu dulur, kasur pasien itu. Dan dibawalah masuk tuh si pasien tadi. Dibawa masuk ke dalam sana. Namun di sini sangat aneh ketika ternyata Mas Sigit tidak menemukan dan dia tidak melihat sosok bapak-bapak yang dari tadi duduk di belakang sama sosok wanita yang tadi duduk di sebelahnya. Itu nggak dilihat oleh Mas Dito. Mereka berdua ini turun dari mobil, entah kemana. Dan di situ Mas Dito ini masih berpikir positif. Dia berpikir apa mungkin dua orang tadi udah turun lebih dahulu saat Mas Dito ini sedang lalai. Tak mau pikir pusing, dia langsung melajukan kendaraannya kembali. Dia parkirkan. Nah, tempat parkir mobil ambulan itu berada tepat di sebelah ruangan UGD. Di situ terdapat ada sekitar 6 mobil ambulan. Setelah mobil tersebut diparkirkan, Mas Sigit melangkah ke sebuah gedung. Nah, gedung itu biasa digunakan oleh para pekerja di rumah sakit tersebut untuk beristirahat. Istirahatlah di situ Mas Sigit. Saat dia lagi istirahat, dia main handphone dan dia lagi dengerin musik. Tiba-tiba datang sosok laki-laki yang sebelumnya, laki-laki yang tadi di dalam mobil ambulan bersama dia, yang lagi nenangin ibunya itu datang. Mas, makasih ya Mas ya, Mas sudah datang ke rumah saya, udah mau membawa ayah saya Mas. Oh iya, udah tenang aja Mas, lagian itu juga udah tugas saya. Saat itu, Mas Dito juga mendapatkan beberapa pertanyaan yang membuat dirinya heran. Kalian tahu pertanyaannya seperti apa? Sosok laki-laki tadi bertanya, Mas, sebelumnya mohon maaf Mas kalau saya lancang. Mas kok tahu ya di rumah saya ada orang sakit? Padahal saya nggak ngabarin pihak rumah sakit ataupun nelpon siapapun Mas saat itu karena kondisi saya benar-benar panik. Oh iya, tadi ada yang nelpon saya dan dia nelpon itu langsung ke saya, entah dapat nomor saya dari mana. Loh, ada yang nelpon? Iya Mas, tadi ada yang nelpon. Suaranya cewek. Hah? Cewek? Iya bener. Apa mungkin tadi Mas, cewek yang duduk di sebelah saya Mas, yang duduk di depan itu Mas? Loh, sebentar Mas. Tadi Mas, di dalam ambulan, itu kita cuman berlima Mas. Saya, ibu saya, ayah saya yang jadi pasien, terus sama Mas dan juga teman Mas. Gak ada orang lain. Terus cewek mana ya yang Mas maksud duduk di sebelah Mas? Saat mendengar apa yang dikatakan oleh pria tadi, Mas Dito ini beranggapan bahwa si pria ini lagi bercanda dengannya. Nah, di situ Mas Dito juga bilang, Masnya bisa aja bercanda. Udah Mas lah,
Udah pokoknya saya udah berhasil, udah selesai nganterin keluarga Mas untuk ke rumah sakit. Ya udah Mas, kalau gitu. Pokoknya sekali lagi saya ngucapin terima kasih Mas. Terima kasih banyak buat Masnya. Nggak lama dari itu, pria tadi mendapat panggilan dari pihak rumah sakit dan bergegaslah dia ini masuk ke dalam ruang UGD atau ruangan di mana salah satu keluarganya ini dirawat. Mas Dito juga ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Belum sampai di depan kamar, si Sigit tiba-tiba keluar. Dia bilang, meninggal toh, udah nggak bisa diselamatin lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gimana? Ya gimana apanya? Orang udah meninggal kok Mas. Oh ya, tadi juga keluarganya bilang sama saya kalau yang tadi kita bawa itu ayahnya, istri dari ibu-ibu tadi yang di belakang Mas. Oh gitu. Terus tadi yang di belakang itu siapa? Yang cowok itu. Cowok. Oh itu anaknya Mas. Yang tadi nenangin ibunya kan? Bukan. Bukan yang itu Git. Satunya lagi. Ada orang lagi di belakang tadi. Di sebelah kamu. Bapak-bapak rambutnya ini agak keriting. Badannya juga agak membesar gitu Git. Dia senyum terus. Loh Mas. Jangan ngigo kamu Mas. Orang tadi kita berlima kok. Gak ada orang lain Mas. Git. Udahlah kamu jangan bercanda. Tadi laki-laki tadi yang kata kamu itu anaknya itu juga udah bilang kayak gitu sama saya. Orang tadi saya benar-benar jelas banget ingat. Kita di dalam mobil itu 7 orang. Termasuk pasien tadi. Mas. Tapi sebentar Mas. Sosok yang Mas sebutin tadi si bapak-bapak itu. Kok sama Mas. Sama orang yang tadi meninggal itu Mas. Si bapak tadi. Di situ. Mas Sigit ini heran. Dia kaget. Kok bisa gitu loh. Dia memastikan kembali. Dia masuk ke dalam ruangan tersebut dan benar. Benar aja. Sosok yang sudah tergeletak, tidak bernyawa di atas kasur itu, kasur rumah sakit itu memang benar. Sosok bapak-bapak yang ada di dalam kamar atau yang sudah terbaring tanpa nyawa di kasur rumah sakit itu adalah sosok bapak-bapak yang sebelumnya dilihat oleh Mas Dito. Satu mobil dengannya. Di dalam mobil ambulan itu. Dari situlah Mas Dito kembali sadar. Kalau ternyata ada keganjilan selama perjalanan tersebut. Profesi yang digeluti oleh Mas Dito ini sudah cukup lama. Mungkin hampir puluhan tahun. Sebenarnya ini bukan profesi yang diinginkan oleh Mas Dito. Bukan profesi yang ia cita-citakan. Ya sama, seperti umumnya orang-orang gitu loh. Dia pengen punya pekerjaan kantoran dan lain sebagainya. Namun, takdir menggariskan ia harus mengabdi kepada rumah sakit, kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai sopir ambulan. Tak sedikit pula kejadian-kejadian mistis, janggal, yang memang sulit dinalar secara logika ini dialami oleh Mas Dito. Bahkan Mas Dito sendiri yang mengalami juga kebingungan. Dia heran dengan apa yang telah terjadi dengannya. Ada salah satu kejadian yang pernah Mas Dito alami. Dan kejadian ini masih terus terbesit di pikirannya. Saat itu, waktu pertama kali Mas Dito baru masuk ke dalam pekerjaannya. Dia baru menggeluti pekerjaan itu tepat pada tahun 2009. Dia mengalami kejadian aneh lagi. Di rumah sakit tersebut sebenarnya sudah ada beberapa sopir ambulan senior. Termasuk tadi sopir ambulan yang sebelumnya menasehati dan menyarankan kepada Mas Dito untuk menjemput pasien yang tadi itu dulu. Nah, namun karena di situ tidak hanya 1, 2, 3 saja unit ambulan yang tersedia, mengharuskan pihak rumah sakit mencari sopir-sopir baru untuk membantu menangani menjemput para pasiennya. Di rumah sakit tersebut ada beberapa mobil ambulan dan yang lainnya ini merupakan mobil ambulan yang tergolong modern. Sedangkan ada satu mobil ambulan yang ukurannya lebih kecil. Bisa dikatakan ini ambulan yang jadul. Sebentar lagi sudah expired mungkin dulu ya. Sudah tidak diaplikasikan lagi, sudah tidak digunakan lagi. Dan bisa kalian tebak mungkin ya. Mas Dito lah yang diutus oleh atasannya pihak rumah sakit untuk menggunakan unit lawas tersebut. Hingga pada suatu hari, saat itu Mas Dito mendapat panggilan dari atasannya, dari pihak rumah sakit tadi. Dia diminta untuk menghantar pasien pulang ke rumahnya
Nah, rumahnya ini berada di daerah Purwakarta. Entah apa alasannya, pihak rumah sakit memberikan tugas yang menurut Mas Dito sendiri itu berat kepadanya. Namun ia tak banyak tanya, dia langsung bergegas karena ini sudah memang menjadi tugasnya. Mas Dito berangkat di sore hari. Nah, ini masih benar-benar melekat di ingatannya. Saat itu hari Kamis, dia berangkat itu sore menjelang malam dengan kondisi bebarengan sama orang-orang yang baru pulang kerja, padatnya jalanan saat itu. Dan terjadilah kemacetan pun tak bisa terelakkan. Saat itu habis maghrib, Mas Dito mengalami kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan itu udah benar-benar padat sekali. Walaupun saat itu terang-terangan dengan jelas sekali, Mas Dito ini mengendarai sebuah mobil ambulan yang sirenenya berbunyi. Tapi entah bagaimana ceritanya dulu, pengendara lain tidak mau membukakan jalan untuknya. Jadi terpaksa Mas Dito ini harus tetap bersabar menunggu jalanan tersebut perlahan terurai. Sekitar jam 9 malam, Mas Dito keluar dari area jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, saat itu Mas Dito ini juga dia ini berpikir kalau nggak lama lagi dia akan sampai. Itu kondisi jalannya udah jalanan biasa, bukan jalan tol, jalanan pantura biasa. Dia berpikir sebentar lagi dia akan sampai. Namun ternyata tidak, Dulur. Masih lama, sekitar 1 jam lebih dia harus berjalan menuju Subang. Dari situlah mereka pun berjalan. Singkat cerita, 1 jam pun berlalu dan mereka pun tiba di kediaman pasien tersebut pada pukul 10:30 malam. Setelah sampai di sana, Mas Dito ini diminta oleh pihak keluarga untuk berada di sana beberapa waktu, beberapa jam untuk makan malam. Di situ Mas Dito juga nggak sendiri. Dia juga bersama Mas Firmawan. Mas Firmawan ini seorang perawat sama dengan Sigit. Nah, lantaran si Sigit ini pada saat itu belum masuk, jadi dia bersama Mas Firmawan. Nah, setelah mereka makan selesai jam 11, barulah mereka beranjak dari rumah si pasien tadi. Baru masuk mobil, si Firmawan ini bilang, "Mas, nanti saya nggak sampai Jakarta ya Mas, soalnya saya mau sekalian mudik. 2 hari saya mau ambil cuti Mas, nggak masuk. Nanti saya turun di terminal Purwakarta aja Mas." Dari situ, si Mas Dito ini cuma bisa, "Oh, ya udah nggak apa-apa sekalian mudik ya." Memang Dulur, Mas Firmawan ini memang dia orang Bandung, ibunya tinggal di Bandung, dan karena 2 hari dia akan cuti, jadi ya sudah sekalian mudik aja mumpung masih berada tidak jauh dari sana. Nah, setelahnya nanti setelah si Mas Firmawan ini turun, Mas Dito masih harus melanjutkan perjalanannya menuju ke Jakarta untuk pulang sendirian. Saat itu sudah malam. Singkat cerita, mereka pun sampai nih di terminal Purwakarta. Berpamitanlah kedua orang ini. Setelah berpamitan, Mas Dito pun melanjutkan perjalanannya. Dia berjalan cukup lama. Di sebuah jalan tol, tiba-tiba mobil yang ia kendarai, yang mobil sudah tua, yang tadi saya sebutkan itu, mogok. Sebelum mogok itu udah benar-benar kerasa kayak jalannya ini berat gitu. Pedal gas yang diinjek ini nggak langsung ngegas gitu. Perlahan-perlahan nanti jalan, perlahan jalan gitu terus. Nah, hingga pada akhirnya mobil tersebut benar-benar mogok, mesinnya nggak nyala. Beruntung sekali, saat sebelum mobil benar-benar berhenti, Mas Dito masih sempat mengarahkan mobil tersebut ke arah pinggir jalan tol atau ke bahu jalan itu. Setelah berhenti, karena Mas Dito juga sedikit memiliki kepandaian dalam hal mesin, dia cek sendiri. Nah, setelah dicek, ternyata dia nggak nemuin satupun kendala dari mesin mobil itu. Bingunglah dia di situ. Pada akhirnya dia buka handphonenya. Dan dia nelpon seseorang. Nah, seseorang yang ditelepon itu adalah seseorang yang merupakan seniornya dulu, yang tadi itu dulu. Namanya Pak Cipto. Setelah ditelepon Pak Cipto, Mas Dito ini menceritakan, "Pak, mobilnya mogok." "Lah, mogok di mana?" "Ya, masih jauh, Pak. Ini saya masih di tol, di dalam tol." "Waduh, ya udah sebentar, saya cek dulu." Dimatikanlah telepon tersebut.
Nggak lama, Pak Cipto ini nelpon lagi. Gini dulur, Pak Cipto ini sebenarnya dulu adalah driver dari mobil tersebut. Jadi dari situlah ketika mobil tersebut mogok, Mas Dito ini berusaha langsung nelpon ke Pak Cipto karena mungkin Pak Cipto tahu kendala dan basic-basic dari mobil tersebut. Setelah cukup sekian lama, Pak Cipto ini nelpon lagi ke Mas Dito. Nah setelah diangkat, mereka ngobrol nih. Nggak lama dari mereka ngobrol, tiba-tiba Pak Cipto melontarkan sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup aneh. Kalian dengarkan baik-baik. Pak Cipto ini bertanya, Dito, kamu di mana sebenarnya? Kamu beneran di tol? Loh, iya Pak, saya di tol. Terus, kok ada suara orang ngaji itu di mana? Apa kamu lagi bawa pasien? Enggak Pak, orang nggak ada orang ngaji. Ini saya di tol beneran. Waduh, yaudah. Ini udah jam 11:30. Kamu telepon pekerja tol aja supaya diderek. Soalnya saya jauh juga, gak bisa saya bantu. Mohon maaf sekali. Kemudian di situ dimatikanlah teleponnya. Sejenak, Mas Dito ini berpikir tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Cipto tadi, tentang dia dengar ada orang yang mengaji. Padahal saat itu Mas Dito benar-benar sendirian dan di sekelilingnya ini jalan tol, ya mobil berlalu lalang. Mas Dito ini udah merasa benar-benar putus asa. Jadi dia berusaha untuk menelpon nomor darurat dari tol tersebut. Nah sebelum dia nelpon, dia sempetin tuh iseng buat ngecek, dia putar kunci mobilnya, siapa tahu saat itu bisa nyala lagi. Dan benar, mobil itu kembali menyala. Nggak mau panjang lebar lagi, Mas Dito langsung melajukan mobil tersebut. Dia langsung menerjang jalan yang udah sepi saat itu. Lagi di perjalanan, tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata sosok di balik telepon adalah istri dari Mas Dito. Halo, Pak, kamu di mana kok belum pulang? Udah jam 12 kok. Kamu di mana? Iya ini sebentar lagi, udah di Jakarta ini, di tol, bentar lagi sampai. Kamu di mana, Pak? Kok ada orang ngaji? Kamu sama siapa? Bawa pasien, Pak? Di situ sejenak Mas Dito ini terdiam. Dia bingung. Kok pertanyaannya sama kayak Pak Cipto tadi tentang suara orang mengaji. Udah mah, udah. Papa matiin dulu. Bentar lagi nyampe kok. Tenang aja. Dimatikanlah telepon itu. Sambil mengendarai mobil, dia ini berpikir, kok bisa gitu loh? Dua orang ini menanyakan satu hal yang sama. Tapi di situ, Mas Dito ini masih sempat berpikir, mungkin handphonenya yang mengalami gangguan, jadi terdengar suara-suara seperti itu. Tak sampai di situ, hal aneh kembali terjadi saat ia melintas tepat di depan terminal Kampung Rambutan. Sekitar setengah jam menuju ke tempat yang ia tuju atau rumah sakit di mana ia bekerja. Sayup-sayup dia ngedengar ada orang yang lagi berdoa. Bukan hanya satu, tapi beberapa orang. Awalnya Mas Dito ini berpikir bahwasannya itu suara dari luar. Ternyata setelah diperhatikan lagi, suara itu benar-benar berasal dari dalam mobil tersebut. Di situ Mas Dito ini langsung merasa kayak kebingungan. Dia nggak berani buat langsung ngecek ke belakang lewat kaca yang ada di mobil tersebut. Nggak berani dia. Tapi karena semakin lama suara tersebut ini semakin jelas gitu loh, kedengeran sama si Mas Dito. Perlahan dia nengok ke arah spion yang ada di depannya. Setelah ditengok dan benar tuh, di belakang dia ngelihat ada beberapa orang dengan pakaian serba gelap. Itu lagi berdoa sambil megang kayak semacam kitab suci di pangku. Lah di antara mereka itu di tengah-tengahnya ada semacam kayak jenazah yang udah dikafani. Di situ bulu kuduk Mas Dito udah benar-benar berdiri semuanya. Dia udah benar-benar wah nggak bisa apa-apa. Dia cuma terus berdoa, ya Allah cepet sampai, ya Allah, saya takut. Dia terus berdoa gitu. Dia berharap supaya cepet sampai ke rumah sakit. Di perjalanan itu Mas Dito ini terus menahan rasa takut ya. Bahkan spion yang tadi dia lihat itu dihadapkan ke atas supaya dia nggak ngeliat. Berjalanlah hingga pada akhirnya dia sampai tuh ke rumah sakit yang dia tuju. Saat itu waktu menunjukkan sekitar 12:30. Setelah sampai, dia letakkan mobil tersebut di parkiran seperti biasa. Setelahnya dia keluar. Nah dia duduk
di sebuah bangku di depan ruangan, salah satu ruangan, entah itu ruangan apa ya, dia duduk di situ. Saat dia lagi duduk, ternyata mobil yang tadi dia parkirkan itu kelihatan sama si Mas Dito tadi. Mobilnya mungkin jaraknya hanya sekitar ya 10 meter, gak jauh, jadi masih kelihatan dan juga terpancar oleh sinar dari lampu. Dari situ Mas Dito memperhatikan ada sosok yang tiba-tiba turun dari dalam mobilnya, dan bukan hanya satu tapi beberapa. Sosok ini turun dari pintu belakang mobil ambulan Mas Dito. Di situ Mas Dito udah, wah bener ini ada yang nggak beres ya, ada yang nggak beres. Dari situlah Mas Dito merasakan tentang hadirnya sosok makhluk halus yang ada di sekitarnya, dan mungkin sosok itu juga ada di sekitar kalian. Sedulur Tapak Misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh Mas Dito kepada saya. Dan dari kisah ini juga Mas Dito memberikan sepenggal kata untuk kita semua penikmat kisah mistis dimanapun kalian berada. Terkadang alam bawah sadar merasakan hal yang semestinya tidak kita rasa. Semu, hampa, sisi lain selalu membuat nurani terpanah walau mata jelas terbuka. Sampai akhirnya takut menghentikan laju nyali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.